Wahyu Astabrata. Dalam episode pertama ini dengan judul Carita Adi Purwa. Sukmo kecewa sekali ketika mendapatkan rumahnya dalam keadaan kosong. Bapak dan ibunya tidak ada di rumah. Dia mencari ke ladang dan ke sawah, namun dia tidak menemukan orang tuanya di sana. Doran memberitahu bahwa bapak dan ibunya pergi ke Mataram. Lalu Sukmo dan Doran pergi ke Bukit Gunukan menemui kawan barunya. Ki Wulung dan Nyai Wulung mencarinya ke sana kemari. Sukmo dan Doran terus berlari mengitari Bukit Gunukan. Mereka menerjang semak belukar, onak dan duri. Kaki mereka tergores daun alang-alang dan duri-durian. Mana rumah kawanmu itu? Di sini tidak ada rumah. Barangkali di sana rumah kawanku. Kau belum tahu rumahnya. Emangnya kenapa? Kau gila, Sukmo. Katanya kau sudah tahu kawan barumu itu. Bagaimana kau bisa berkenalan dengan temanmu itu jika kau tidak tahu rumahnya? Aneh kau ini. Tapi aku percaya di sinilah rumahnya, karena dia bilang akan menemuiku lagi di sini. Ayo kita menuju gerombol itu. Barangkali di tengah gerombol itulah rumah kawanku. Aku tidak mau. Di gerombol itu banyak ular dan binatang buas. Kalau kita celaka, tidak ada yang menolong. Kau ini penakut. Aku tidak penakut, tetapi aku khawatir kalau terjadi sesuatu. Dasar pengecut kau. Terserah apa katamu. Tetapi aku takut. Di balik semak belukar itu banyak sekali binatang buas. Jangan-jangan menerkam kita. Aku tidak takut. Lihatlah ini. Aku membawa ketapel. Dan di kantongku ini, aku membawa batu-batu kecil yang kuambil dari dasar sungai yang paling dalam. Aku pernah membunuh beberapa ekor serigala. Aku juga pernah membunuh macan. Jadi, kau tidak perlu takut. Sukmo, kau tidak bohong padaku. Kau bisa membuktikannya nanti. Kalau ada macan, singa, beruang sekalipun, aku akan mengatapelnya. Aku akan membunuhnya. Kalau tidak percaya, kau berdiri di sana dan kuplantin dengan ketapelku ini, biar kepalamu pecah, bocah penakut. Baiklah Sukmo, aku percaya padamu. Tetapi kau berjalan di depan. Udah, kau jangan naik bajuku, goblok. Sukmo, aku takut. Kan kau yang berani. Tak salah kan aku memegangi bajumu? Kau tidak perlu memegangi bajuku. Cukup berjalan di belakangku saja. Tidak ada apa-apa. Kau ini pengecut sekali. Anak lelaki penakut. Kau tidak takut, Sukmo? Tidaklah. Ayo jalan. Sukmo, lihat di sana itu. Binatang apakah yang bersarang di atas pohon itu? Oh, binatang. Tidak mungkin kalau binatang mempunyai sarang sebesar itu. Tidak, itu bukan sarang binatang, Sukmo. Tetapi pasti itulah rumah sahabatmu. Jadi, sarang itu tempat tinggal orang. Aneh sekali. Baru kali ini aku melihat rumah di atas pohon. Kalau buatku, tidak aneh lagi. Rumah di atas pohon itu wajar. Sebab untuk menghindari binatang-binatang buas, ular juga tidak bisa memanjat pohon. Ternyata kau datang juga, Sukmo. Bulan, dari mana kau? Kau kaget, Sukmo? Hei, siapa bocah telanjang dada itu, ha? Siapa itu? Ini kawanku, namanya Doran. Doran, lucu sekali namamu. Doran adalah tangga pacu. Iya, tubuhmu kurus seperti Doran. Hei, kau jangan menghinaku. Sekalipun tubuhku kecil, aku bisa memukulmu. Sukmo, ternyata kamu pemarah, nakal, dan bandel sepertimu. Aku ingin mencoba sejauh mana kekuatannya. Apakah kekuatannya seperti Doran? Diam kau. Kau pikir aku tidak berani denganmu, perempuan? Hah? Perempuan kecil, lancang mulut. Hei, kata-katamu kasar. Aku juga tidak takut padamu, tangkai pacu. Hei!
Atau silakan lanjutkan. Dan siapa yang menang? Aku hadapi. Ayo cepat. Silakan kalian berkelahi. Nanti yang menang melawan aku. Kawanmu lucu sekali, tetapi ia tidak pintar berkelahi. Dalam satu gebrakan saja, ia sudah kena tonjokku. Kau telah memukul pelipisku, perempuan nakal. Kenalkan, namaku Wulan. Aku tidak mau berkenalan denganmu. Kau telah memukulku. Laki-laki macam apa? Laki-laki kok pengecut, penakut. Baru dipukul sekali saja, sudah meringis dan mau menangis. Sudahlah, kalian tidak boleh saling bertengkar. Kalian harus berdamai. Doran, Wulan, kalian harus bersalaman. Kita lebih baik berkawan saja. Aku tidak mau berkawan dengan perempuan nakal. Aku pun tidak sudi berkawan dengan laki-laki pengecut. Aku suka berkawan dengan Sukma. Dia berani, dia bandel. Kau ini penakut, pengecut. Laki-laki macam apa? Sudahlah, kalian tidak boleh saling mengolok dan saling menghina. Lebih baik kita berkawan. Ayo, Doran, Wulan, bersalamanlah. Namaku Wulan. Namamu siapa? Namaku Doran. Laki-laki kok menangis? Lucu sekali. Kau telah memukulku. Pelipisku sakit sekali. Kepalaku pening. Baru kali ini aku menemukan laki-laki pengecut dan penakut. Dipukul sekali saja, menangis. Laki-laki macam apa itu? Kalau kupukul pelipismu, pasti kau juga menangis. Sekalipun kau pukul, aku tidak akan menangis. Aku tidak ingin menjadi pengecut. Sekalipun aku perempuan, aku bukanlah penakut sepertimu. Sudahlah, kalian berdamai. Doran, kau jangan menangis. Wulan, kau harus minta maaf karena kau telah menyakitinya. Kita berkawan. Tadi dia aku ajak kemari karena ingin berkenalan denganmu. Kalau kau tidak mau minta maaf padanya, baik, kita tidak usah berkawan. Aku akan kembali pulang mengantar Doran. Doran, sudahlah, kau jangan menangis. Aku minta maaf. Wulan, tidak begitu caranya minta maaf. Kau tidak bisa bicara halus. Laki-laki kok begitu? Takut, pengecut, suka menangis lagi, cengeng. Sudahlah, kau yang tidak cengeng harus mengalah. Doran kan anak baik. Dia tidak nakal seperti kita. Kau harus minta maaf padanya karena kau melukai pelipisnya. Pelipisnya sakit dan kepalanya pasti pening akibat pukulanmu. Hei, bocah penakut, aku minta maaf. Wulan, bukan seperti itu caranya minta maaf. Coba ulangi dengan baik. Aku tidak sudi. Aku tidak mau berkawan dengan kalian. Sudah, sana pergi. Bocah-bocah penakut, pengecut. Untuk apa berkawan dengan penakut? Wulan, tunggu. Wulan, kita tidak boleh saling bermusuhan. Kasihan Doran, pelipisnya memar karena kau pukul. Doran tadi mengajak kita bermain di kali. Bagaimana kalau kita mencari ikan bersama-sama? Bagaimana? Boleh, tapi aku tidak mau mempunyai kawan yang suka menangis. Sudahlah Doran, kau jangan menangis. Ayo, kita ke kali. Kita mencari ikan bersama-sama. Ayo, kita bisa berenang bersama-sama. Wulan teman kita ini pintar sekali berenangnya. Kemarin waktu dia mandi, aku mengintipnya. Aduh, Wulan, kau menamparku. Iya, karena aku tidak ingin kau kurang ajar. Aku tidak ingin kau ulangi lagi apa yang kau katakan tadi. Lebih-lebih mengatakannya kepada orang lain. Kau harus berjanji padaku. Kalau kau tidak minta maaf padaku, aku akan menghajarmu. Baik. Aku minta maaf. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Sekarang, kita lebih baik ke kali mencari ikan bersama-sama. Ayo, kita berlomba. Siapa yang dahulu mendapatkan ikan, dia harus menggendongku pulang ke rumahku. Kalau tidak, maka ia tidak akan dapat diberi bagian. Bagaimana? Kalau aku kalah, aku tidak bisa menggendongku. Tubuhmu lebih kuat dari aku. Tubuhku kecil, aku tidak bisa.
tidak perlu kita saling menggendong. Tapi, kalau kita mendapat ikan duluan, kita bebas untuk membersihkan ikan. Jadi yang kalah membersihkan ikan dan memanggangnya. Kita yang telah menang siap untuk menyantapnya. Bagaimana? Baik, setuju. Aku akan memenangkan pertandingan ini. Aku akan mengalahkanmu. Lihat, apa ini? Hei, Sukmo, bagaimana kau menangkap ikan lele sebesar itu? Sukmo, kau tidak takut dipanggil? Aku telah memenangkan perlombaan ini. Aku akan menjadi raja. Sukmo, kau harus membawa ikan itu minggir. Jangan sampai ikan itu terlepas lagi. Sayang kalau terlepas. Ayo, mari bantu. Kau tidak perlu membantu, Doran. Jangan-jangan kamu sendiri yang dipakai ikan ini. Sudah sana, kau mencari ikan supaya kita mendapat banyak. Hati-hati, patil ikan lele itu bisa menyengatmu. Dan kau bisa demam sehari semalam apabila tersengat patil lele. Aku tidak takut tersengat binatang apapun juga. Sukmo sudah kebal disengat alat besi, apalagi disengat patil lele. Dagingnya nanti akan kusantap habis kalau sudah dipanggang. Tapi kau harus hati-hati, Sukmo. Jangan sampai kau dipatil. Kalau tanganmu kena patil lele, bisa bengkak dan kau tidak bisa bebas mencari ikan lain. Apa yang kalian lakukan di sini? Kalian ini sungguh tidak tahu orang tua prihatin. Sukmo, ayo pulang. Yang dua itu anak siapa lagi? Kau ini, kalau tak salah, anaknya Nini Kuno. Mengapa kau di sini, bocah perempuan bandel? Aku di sini atau di mana? Itu urusanku sendiri. Kalian tidak perlu ikut campur urusanku. Apa katamu, bocah bandel? Perempuan kecil sudah berani ngomong pada orang tua seenaknya. Akan kuberitahukan pada emakmu supaya kau dihajar nanti. Biar dijiwa pupumu itu. Siapa yang berani memukulku? Berani mencubitku? Oh, belum lagi mendekatku. Ia akan kutendang dan kupukul. Sudah. Hari sudah senja. Lebih baik kalian segera pulang. Sukmo, ayo pulang. Wulan, kau, ayo cepat pulang. Dan kau ini si Doran, ayo pulang. Sukmo, bagaimana ini? Kau antar aku pulang ya? Tidak, aku tidak bisa mengantarmu pulang. Aku takut, Sukmo. Kan rumahku jauh sendiri. Sudah, sana. Kau pulang, Doran. Penakut. Laki-laki pulang sendiri. Takut. Sana pulang. Sudah. Cepat kalian berangkat. Cepat pergi. Kalian harus pulang meninggalkan tempat ini. Lihat, matahari sebentar lagi akan tenggelam. Kalau di tempat ini gelap, kalian bisa celaka. Banyak binatang buas, tahu? Kau tidak doyan ikan lele, Nek? Ini, Nek, gurih sekali loh. Tidak. Aku tidak doyan ikan kali. Kau ini membuat kakek dan nenekmu pusing. Keluyuran seenakmu. Kambing-kambingmu pun terlantar. Tidak ada yang menggembalakan. Sukmo. Siapa yang bandel, Nek? Yang bandel itu Sukmo atau nenek dan kakek? Aduh, amit-amit, Jabang bayi. Mengapa kau seperti itu, Sukmo? Kau jangan nakal toh, Lek. Jangan bandel seperti itu. Nenek ini jadi pusing. Aku sudah bingung mencarimu bersama kakekmu ke sana kemari. Tahu-tahu kau main di sini. Bermain-main di kali, mencari dan memanggang ikan di sini. Ayo pulang. Ayo cepat pulang. Aku tidak mau pulang. Kau harus pulang.
pulang, Sukmo. Aku tidak mau pulang. Untuk apa pulang? Nenek jahat. Apa kau bilang? Nenek jahat? Kalau nenek dan kakekmu jahat, tentu kami tidak akan memberimu makan, minum, dan tempat berteduh. Kalau nenek dan kakek tidak mau memberiku makan dan minum, aku juga bisa mencari makan sendiri. Di kali ini banyak ikan. Di kali ini juga berlimpah dengan air bening. Aku bisa minum air di mana saja. Aku bisa makan apa saja. Di hutan pun banyak buah-buahan. Aku tidak butuh bantuanmu. Aduh. Amit-amit, Jabang bayi. Bocah macam apa kau ini? Anak demit, anak setan. Berhenti. Nyai Wulung menjadi geram sekali ketika Sukmo meloncat-loncat menghindari segala pukulan dan hantamannya. Nyai Wulung benar-benar sakit hati menghadapi cucunya yang bandel dan nakal itu. Sukmo melesat ke kanan ke kiri, melompat dan melenting. Dia begitu lincah menghindari sabetan-sabetan ranting yang dipegang oleh neneknya. Sukmo melompat, melesat hingga dia berada di atas dahan pohon. Bocah gemblong, bocah kurang ajar. Ayo turun. Kalau kau tidak mau turun, akan ku tebang pohon ini biar kau jatuh ke tanah. Ayo turun. Tidak, aku tidak mau turun. Kalau nenek masih menyabetkan ranting itu. Coba kalau nenek mau disabeti, bagaimana rasanya? Nenek pikir kalau disabet itu tidak sakit. Sukmo, kau kurang ajar sekali pada nenekmu. Ayo turun. Kau jangan kurang ajar. Bocah yang kurang ajar pada orang tua bisa kualat. Kalau orang tua yang kurang ajar pada anak kecil, dia kualat atau tidak? Dasar bocah gemblong. Kau nakal sekali, Sukmo. Amit-amit, Jabang bayi. Jangan sampai ada saudaramu mengikuti sifatmu. Sukmo. Aduh, Ki, tolong Ki, suruh dia turun, Ki. Aku tidak akan turun kalau nenek terus membawa ranting itu. Aku tidak mau dicambuk. Kalau nenek mau kucambuk, aku baru mau turun. Bocah gemblong, turun. Kau jangan nakal sekali, Sukmo. Ayo turun, Sukmo, turun. Sukmo, turunlah, Ger. Ayo turun. Kau jangan naik di dahan pohon seperti itu, Ger. Kalau kau jatuh, nanti bagaimana? Ayo turun. Aku tidak mau turun, Kek. Kalau nenek masih membawa ranting itu dan terus mencabukiku, aku tidak akan turun. Sukmo, Ger cucuku. Turunlah, Ger, turun. Tidak baik kau nakal seperti itu. Tidak, Kek. Aku tidak akan turun. Aku tidak mau turun. Kalau nenek tetap seperti itu, aku tidak mau turun. Aku mau meloncat. Nek, sudahlah, Nek. Buang cabang rantingmu itu, buanglah. Nanti kalau ada apa-apa pada cucu kita bisa kesalahan. Buanglah, Nek. Aku benar-benar jengkel. Sukmo, ayo, Ger, turunlah. Nenek telah membuang cabang pohon ranting itu. Ayo, turunlah. Kakek dan nenek tidak ingin kau bandel seperti itu, Ger. Ayo, turunlah. Tanpa menunggu aba-aba lagi, Sukmo melompat dan meluncur dari atas pohon. Dia melompat ke tanah bagaikan burung yang hinggap di tanah. Wulan dan Doran sangat terkejut melihat hal itu. Apalagi Ki Wulung dan istrinya. Mereka benar-benar tidak percaya menyaksikan pemandangan seperti itu. Sukmo kini berdiri dengan gagah. Kedua tangannya berada di pinggang. Dia memandang nenek dan kakeknya dengan sikap menantang. Ayo, Ger, pulang. Kau tidak boleh nakal seperti itu.
Jangan membuat pusing nenek dan kakekmu. Sukmo tidak mau pulang, Kek. Kenapa, Nger? Ayo pulang. Sebentar lagi matahari akan turun. Kau tidak boleh nakal. Kalau kau tidak mau pulang, ku ceburkan ke kali. Aku tidak takut mencebur ke laut, apalagi ke sungai. Nenek jahat sekali pada Sukmo. Nenek selalu menyambut Sukmo. Sukmo tidak mau pulang. Sukmo mau pergi. Ayo pulang. Kalau kau pulang, nenek tidak jahat. Tetapi kalau kau tetap main-main dan pergi dari rumah terus, nenek akan ambil cambuk. Kau akan kupukuli dengan cambuk. Tetapi kalau kau pulang, nenek pasti akan lebih baik kepadamu. Alah, sudahlah, Nek. Kau ini juga jangan keras-keras. Ayo, Nger. Pulanglah. Mumpung hari masih terang. Sebentar lagi kegelapan akan menyelimuti bumi. Ayo cepat, Nger. Pulang. Ayo pulang. Ayo Sukmo, pulang. Nenek tidak suka kau menjadi anak bandel dan nakal seperti itu. Kau harus tahu, kau tidak boleh membantah perintah orang tua. Kau juga tidak boleh bandel terhadap nasihat orang tua. Ketahuilah, kalaupun kau pulang ke teratas, itu pun percuma. Karena bapak dan ibumu telah pergi ke Mataram. Aku sudah tahu. Mereka pun pengecut. Apa? Apa, Nger, katamu itu? Bapak dan ibu pun pengecut seperti nenek. Mereka pergi tanpa pamit pada Sukmo. Kalau orang tua boleh bertindak sewenang-wenang, mengapa Sukmo tidak boleh? Aku juga bisa seperti mereka. Pergi tanpa pamit. Pergi tanpa izin. Kalau mereka saja pergi tanpa izin, kenapa hanya Sukmo yang dimarahi? Sudahlah, Nger. Ayo, nanti kakek ceritakan hal-hal yang menarik padamu. Mengapa bapak dan ibumu segera pergi ke Mataram dan tidak pamit kepadamu? Ayo, Nger. Ayo pulang. Sukmo tidak mau pulang. Nger. Kau harus pulang. Pulanglah, nak. Kau tidak boleh seperti itu. Ayo pulang, Nger. Cepatlah. Di mana tadi kedua kawanmu? Di mana? Di mana kedua kawanmu tadi? Wulan dan Doran? Di mana tadi? Ye Wulung dan Nyai Wulung juga Sukmo mencari-cari Doran dan Wulan, tetapi mereka tidak menemukan kedua bocah itu, sebab Doran dan Wulan telah berlari menjauh. Mereka telah pulang ke rumah masing-masing. Doran berlari menyusuri pinggir kali dan pematang, melompat-lompat meninggalkan tempat itu, sementara Wulan telah berlari dan melompat di atas pohon. Dari atas pohon itulah dia melihat Sukmo diiringi kakek dan neneknya menuju ke rumahnya. Sementara itu, Ki Warih dan istrinya telah sampai di istana Mataram. Mereka segera menghadap Panembahan Nyokrowati, sang Prabu Raja Mataram yang kedua. Baliknya, dengan senang hati mengirimkan kalian berdua. Katanya kau sudah punya anak kecil. Di mana? Mengapa tidak kalian ajak? Maaf, Kanjeng Sinuwun. Anak kami masih kecil. Kami tidak bisa mengajaknya. Aku senang sekali melihat anak-anak kecil. Seharusnya kalian tidak perlu khawatir apabila di istana ini tidak bisa memelihara anak kalian. Tidak. Justru di sini terdapat ketenangan. Kalian bisa momong dan memelihara anak kalian di istana ini. Terima kasih, Kanjeng Sinuwun. Tetapi anak kami bandel dan nakal setengah mati. Benar, Kanjeng Sinuwun. Anak kami nakal dan susah diatur. Maka kami menitipkan anak kami pada kakeknya, pada neneknya, supaya ia mendapatkan perawatan yang baik. Kami kewalahan mendidiknya. Wari, memang anak kecil sudah lumrah kalau nakal. Sebagai anak kecil yang pintar, tentu saja ia ingin tahu segala sesuatu. Wajar sekali, bukan? Apabila anakmu bandel dan nakal, sebab ia ingin tahu hal-hal yang baru yang ada di sekelilingnya. Tetapi Kanjeng Sinuwun, kami benar-benar kewalahan.
ia tidak pernah tinggal di rumah. Ia selalu ngeluyur dan meninggalkan rumah tanpa pamit. Baiklah kalau begitu. Jadi kalian sudah mantap meninggalkan anakmu dan meninggalkan rumah kalian? Hamba Kanjeng Sinuwun. Apakah kau sudah tahu bagaimana tugas dan kewajibanmu? Iya, Kanjeng Sinuwun. Hamba berdua mendapat tugas sebagai juru taman dan dalang di istana ini. Sementara istri hamba biarlah membantu hamba menyelesaikan pekerjaan hamba. Ia bisa menyapu taman dan membersihkan pekarangan. Tidak. Aku tidak menyuruh kalian menjadi tukang-tukang pembersih pekarangan. Kalian kuhargai sebagai seorang ahli taman, sebab aku yakin pada ayahmu, pada kakekmu. Mereka adalah orang-orang yang pintar bekerja sebagai seorang seniman. Untuk itulah, maka kalian jangan ragu-ragu menunaikan tugas dan kewajiban kalian di sini. Kuberikan kesempatan pada kalian seluas-luasnya untuk mengembangkan pribadi kalian. Bahkan yang ada dalam tubuh dan diri kalian, supaya dikembangkan sebaik-baiknya. Ingatlah, ayahmu telah bekerja di sini semenjak eyang almarhum, juga bekerja dengan baik pada saat Kanjeng Romo. Maka untuk itulah kuharapkan kalian pun bisa bekerja sebaik-baiknya seperti ayahmu. Hamba Kanjeng Sinuwun. Wismamu terletak di sudut sana, tidak jauh dari Wisma Kepangeranan. Apabila aku membutuhkan bantuan kalian, maka kalian akan kupanggil menghadap. Hamba Kanjeng Sinuwun. Hamba siap melaksanakan perintah. Maka demikianlah, mulai saat itu, Ki Warih dan istrinya bekerja di Istana Mataram sebagai juru taman dan dalang. Mereka mengabdi dengan sepenuh hati. Sementara itu, Sukmo yang ditinggalkan di rumah kakek dan neneknya menjadi gelisah. Dia menjadi pemuda kecil yang pemurung, senantiasa memikirkan hal-hal baru yang ada di sekelilingnya. Dia menjadi pendiam, jarang sekali menyahut apa yang ditanyakan kakek dan neneknya. Aku sungguh tidak mengerti mengapa orang-orang di sekelilingku berlaku tidak jujur, sementara mereka menuntutku agar bertindak jujur. Bagaimana aku bisa melakukannya? Bagaimana? Aku tidak ingin hal ini terus-menerus terjadi dalam hidupku. Mereka selalu menganggapku anak-anak kecil. Anak kecil dan anak kecil. Seolah-olah mereka tidak memikirkan diriku. Sekalipun aku kecil, aku juga memiliki hati dan perasaan. Aku mempunyai akal dan pikiran. Mereka mengajariku tentang kehalusan budi dan sikap santun. Tetapi mereka juga mengajariku hal-hal yang tidak baik. Nenek suka mencambuk, ibu sering membentakku, bapak sering menjewerku. Hanya kakek, iya, hanya kakek yang bisa kuandalkan. Hanya kakek yang memiliki jiwa kesabaran, selalu dengan halus dan lembut apabila menasihati aku. Kakek, ia seorang dalang yang baik, seorang seniman yang mengerti hati dan perasaan manusia, sekalipun manusia kecil seperti aku ini. Sungguh tak aku mengerti mengapa bisa seperti ini. Aku tak sudi menyapa mereka. Ger, kemarilah Ger. Maafkan nenek kalau nenek sering marah padamu. Itu bukan berarti nenek benci padamu, Ger. Tetapi nenek sayang padamu. Nenek cemas. Nenek khawatir dan nenek takut kalau terjadi apa-apa padamu, Ger. Lain halnya apabila hanya nenek cambuk. Paling hanya sakit di kulitmu saja.
Nenek ingin kau jadi anak yang baik-baik, Sukmo. Betul. Nenek ini memang latah. Hah? Ger, kau tidak mau memaafkan nenek? Sukmo, Ger, ini nenek. Lihatlah, nenek membawa semplok. Mau, Ger? Semplok ini dari ketela pohon yang nenek parut. Kemudian nenek kasih legen, santan, dan nenek pepes. Enak sekali, Ger. Terimalah, Sukmo. Sukmo, terimalah. Ini makanan bikinan nenek. Kau pasti senang mencicipinya. Cobalah, Ger. Sukmo, Sukmo tidak sayang pada nenek. Ayo, terimalah dan makanlah, Sukmo. Sukmo, Sukmo, Sukmo. Aku tidak akan menerima makananmu, karena kau telah mengatakan, bahkan telah mengolok-olok apa yang telah kunikmati selama ini. Apa yang kumakan, apa yang kupakai, semuanya kau ungkap, kau ungkit-ungkit. Dan aku tidak pernah menuntut minta makan, minta pakaian. Hatiku sakit, sakit, dan sakit sekali. Orang tua macam apa yang suka mengungkit-ungkit jasanya yang dilakukan untuk anak-anaknya? Orang tua macam apa seperti itu? Kalau tidak mau memberi makan dan pakaian anak-anaknya, dan tidak mau mendidik dan mengajarkan anak-anaknya, untuk apa bikin anak? Untuk apa mempunyai anak? Aku tidak habis pikir. Sukmo! Sukmo melangkah meninggalkan neneknya yang membawa makanan di kedua tangannya. Bocah kecil itu tidak menghiraukan neneknya yang memanggil-manggil dan mengejarnya. Sukmo terus berjalan dengan tatap mata kosong. Kedua kakinya menyaruk-nyaruk rerumputan dan alang-alang. Dia tidak menghiraukan duri-durian yang menyangkut di kulitnya, sementara Nyai Wulung terus berlari mengejarnya. Sukmo benar-benar jengkel pada neneknya. Sekalipun neneknya mengulurkan makanan untuknya, namun dia tidak mau menerimanya. Bahkan ketika neneknya mengajaknya bicara penuh kasih sayang, dia tidak menghiraukannya. Matanya berkaca-kaca. Lalu dia bangkit meninggalkan neneknya, berjalan menyusuri rumput ilalang. Neneknya mengejarnya, namun dia tidak menghiraukan sedikitpun. Kakek pernah bilang bahwa kejujuran adalah kekuatan manusia yang bisa mengalahkan kekuatan gelombang, yang bisa mengalahkan kekuatan gempa bumi yang maha dahsyat maupun letusan gunung berapi. Aku ingin jujur pada diriku sendiri, tetapi orang lain tidak mau tahu akan kejujuranku. Aku tidak bisa seperti itu. Kau mau pergi kemana, Ger? Kau mau pergi kemana? Jangan pergi lagi, Ger. Maafkan nenek. Nenek memang salah. Aku tidak mau bicara pada siapapun juga. Lebih baik aku bicara pada alang-alang dan pada rumput, pada pohon, pada langit, pada bintang, pada bulan, atau pada burung-burung yang ada di dalam pohon, daripada bicara dengan manusia yang tidak mau tahu tentang hati dan perasaanku. Sukmo, aduh, Ger, jangan begitu toh, Ger. Nenek sudah minta maaf. Mengapa kau masih juga diam? Mengapa kau juga masih terus membisu seperti itu? Sukmo tidak menghiraukan neneknya yang terus mengikutinya. Sukmo terus berjalan menyibak rumput dan alang-alang.
Neneknya sampai menggeleng-gelengkan kepalanya sambil mengurut dada. Neneknya terus mengikutinya. Lalu karena bocah kecil itu terus berjalan, akhirnya nenek tua itu tidak sabar. Dia segera menyaut dan memegang lengan Sukmo. Kau tidak boleh pergi. Kau tidak boleh pergi, Sukmo. Tidak bisakah kau bicara dengan nenek, Sukmo? Bicaralah. Mengapa kau seperti ini? Kau ini masih kecil, tetapi kau telah mendiamkan nenek dan kakekmu. Kau ini bagaimana? Apa maumu? Apa yang kau inginkan? Hah? Aduh, Gusti yang Maha Agung. Mengapa kau seperti ini, Ger? Maafkan nenek, maafkan. Nenek memang bersalah, Sukmo. Untuk itu, nenek minta maaf padamu. Kau tidak mau memaafkan nenek. Iya, Sukmo. Di dalam kehidupan ini, tidak ada yang lebih indah daripada memaafkan kesalahan orang lain. Orang yang tidak mau memaafkan kesalahan orang lain, ia pasti tidak tentram dalam hidupnya. Ia tidak akan punya kawan, sebab ia tidak punya jiwa pemaaf. Lain halnya, jika seseorang suka mengampuni dan memaafkan kesalahan sesamanya, maka ia akan mendapatkan berkat yang berkelimpahan. Kau tidak boleh pergi, Sukmo. Jangan pergi. Karena Sukmo tetap diam membisu, maka semakin keras Nyai Wulung memegang lengan cucunya. Melihat gelagat seperti itu, Sukmo hanya diam sambil memandangi neneknya dengan tatap mata kosong. Karena kedua lengannya dipegangi neneknya, maka bocah kecil itu pun duduk di padang rumput. Ia duduk tanpa bicara sepatah kata pun. Neneknya sudah habis pikir, maka dia membiarkan cucunya duduk di sana. Perempuan tua itu gemetar memandang cucunya yang dianggapnya telah berubah akal pikirannya. Dari batukah hatimu, cucuku? Mengapa kau sekeras ini? Mengapa kau tidak mau bicara pada nenek? Nenek sungguh tidak tahu. Mengapa kau seperti itu, Ger? Mengapa? Tidak ada orang pun tahu apa yang kau inginkan, apa yang kau harapkan. Kemauan dan keinginanku selalu dianggap salah. Untuk itulah aku lebih baik diam. Sukmo, mengapa kau terus diam seperti itu, Ger? Baiklah, kalau memang kau ingin pergi dari rumah nenek dan kakek, nenek tidak mau menghalang-halangi. Terserah. Nenek tidak ingin menyakiti hatimu. Bila kau ingin pergi, maafkan nenek dan kakek, karena selama ini nenek kasar kepadamu. Tetapi kau harus ingat, Ger, bahwa nenekmu melakukan segala sesuatu yang kau anggap kasar sebetulnya adalah ungkapan rasa cinta kasih nenek kepadamu. Nenek tidak pernah berpikiran jahat kepadamu. Seburuk-buruknya orang tua selalu memikirkan kebaikan untuk anak dan cucunya. Aku ingin kau tidak nakal, Ger. Aku ingin agar kau menjadi seorang pemuda yang baik, yang menurut. Tetapi kalau kau seperti ini terus, mana mungkin nenek bisa mengasihimu setulus hati, karena kau tidak mau menerima ketulusan nenek. Ketulusan dan kasih sayang tidak untuk diucapkan dan dibicarakan. Kasih sayang yang kita kasih adalah untuk dilakukan, bukan untuk diobrolkan. Tidak.
Tak seorang pun di tempat ini yang memiliki ketulusan dan kasih sayang. Semuanya mengikuti apa yang ada dalam hati dan pikiran masing-masing. Sungguh kalian tidak mengetahui betapa getir dan pahitnya hatiku. Aku tidak bisa menerima perlakuan kasar. Aku ingin melihat kasih sayang yang dilakukan, kasih sayang yang dipraktekkan dalam hidup, kasih sayang yang diamalkan, bukan kasih sayang yang diobrolkan dengan kata-kata. Hanya alam ini yang pantas untuk diberi ucapan terima kasih. Alamlah yang memiliki kejujuran, alamlah yang memiliki kasih sayang, dan alamlah yang memiliki ketulusan. Sukmo, baik Raden. Kuharap kau jangan pergi. Kalau kau ingin sendiri di padang ilalang ini, baik. Nenek akan kembali ke gubuk. Pesan nenek, kau jangan pergi kemana-mana. Nyai Wulung meninggalkan Sukmo yang duduk di padang ilalang dengan menggigit ujung jarinya. Sukmo tidak mau memperhatikan kepergian neneknya. Sebaliknya dia melihat bunga-bunga ilalang yang bergoyang-goyang seiring hembusan angin. Bunga-bunga ilalang yang putih lebat dan indah itu bergelombang-gelombang bagaikan ombak di laut karena disapu angin. Bau harum bunga-bunga ilalang sungguh menyegarkan rongga dada Sukmo. Angin terus semilir membuat bocah kecil itu perlahan-lahan merebahkan dirinya di tengah padang ilalang. Dan dalam tidurnya itu, Sukmo berusaha memejamkan mata, namun terasa sulit dan perih. Kemudian dia perlahan-lahan membuka matanya, memandang langit yang bening. Biru berhiaskan awan-awan lembut, awan-awan putih, awan-awan tirus yang bertebaran di langit. Sukmo, jadilah kau seorang pendekar yang pilih tanding. Kau telah menguasai semua dasar ilmu yang telah Bapak ajarkan kepadamu. Bapak sudah tidak memiliki ilmu cadangan lagi. Kau harus mengembangkannya sendiri. Dan ibu ingin, Ger, kau tidak menyalahgunakan apa yang kau kuasai. Kau tidak boleh adikang adik kuno. Kau jangan merasa paling kuat dan kau jangan merasa paling pandai. Kau pun tidak boleh adikku. Jangan merasa paling besar. Ibu ingin agar kau memiliki kerendahan hati di dalam setiap langkahmu. Kurangi meluyur dan bermain-main jauh dari rumah. Hal itu membuat gelisah bapak dan ibumu. Kalau kau bermain di rumah temanmu, jangan lupa waktu. Ingat, kau juga punya kewajiban mengambil air dan menyapu halaman. Kau harus belajar disiplin. Aku mau menjadi pendekar besar. Aku mau menjadi pendekar pilih tanding. Tidak ada seorang pun yang mampu menandingiku. Dan aku tidak ingin seorang pun mengalahkan aku. Oh, Wulan. Sukmo, mengapa kau berbaring di sini? Kau dulu yang mengatakan aku seperti anak demit. Ternyata kau sendiri yang seperti setan. Bagaimana dengan nenek dan kakekmu? Apakah mereka telah mengamuk? Mereka marah padamu. Mereka tidak mau jujur padaku. Setelah aku turun dari pohon dan pulang dari rumah, kakek mengikatku di pohon. Lalu nenek mencabuki dan menyabeti aku. Aku menjadi jengkel pada mereka. Kau dicambuki, kau dihukum. Mengapa kau tidak melawan? Lihatlah, bilur-bilur di kakiku dan tanganku. Mereka nampaknya tidak sayang padaku. Aku ingin pergi meninggalkan mereka. Bagaimana kalau kau tinggal bersamaku di rumahku? Nanti bagaimana dengan orang tuamu? Kau bisa dimarahi, Wulan. Siapa yang marah pada aku? Aku tidak punya saudara laki-laki. Dan kau bisa menjadi saudaraku yang baik. Itu kalau kau mau. Kalau kau tidak mau, ya tidak apa-apa. Wulan, aku menjadi bingung. Bingung kenapa, Sukmo? Apakah kau pernah dicambuki dan dihajar oleh kedua orang tuamu?
Tidak, mereka membiarkan aku main sepuas hatiku. Kemanapun aku pergi, mereka tidak melarangku. Mereka memberi kebebasan padamu? Iya, sebab mereka tidak khawatir padaku. Aku bisa berkawan dengan harimau, berkawan dengan serigala. Aku juga bisa bermain dengan ular yang berbisa sekalipun. Aku tidak takut dengan apapun juga. Sebab apabila kita mengasihi alam ini, maka kita pun akan dikasihi oleh alam ini. Alam adalah diri kita. Itulah yang diajarkan oleh kedua orang tuaku. Mereka mendidikku, mereka mengajariku, dan aku semakin dekat dengan alam. Untuk itulah kedua orang tuaku tidak mau tinggal di perkampungan. Mereka lebih suka membuat rumah di atas pohon, dan kita bisa tenang. Beruntunglah kau, Wulan, mendapat kedua orang tua yang baik. Apa? Lalu kau sendiri bagaimana? Apakah kedua orang tuamu tidak baik? Kalau nenekmu memang jahat, ia memukulimu, melarang kita bermain-main. Tetapi kedua orang tuamu pasti baik sekali kepadamu. Bagaimana kau tahu dan bilang seperti itu? Tentu saja, kita kan tidak dilahirkan dari batu. Kita tidak dilahirkan dari angin, dari matahari, dan dari bulan. Kita dilahirkan oleh ibu kita. Kita berada di kandungan ibu selama 9 bulan. Kau tahu itu kan, Sukmo? Lalu, bagaimana dengan kebohongan-kebohongan mereka? Apakah bisa kau maafkan? Mungkin untuk yang itu, aku tidak tahu. Sebab orang yang salah itu bisa dimaafkan, bisa juga tidak. Seperti dulu, kau maafkan aku, dan aku memaafkan kamu. Kita berpisah dan kembali untuk bertemu. Bukankah kita bisa saling maaf-maafan? Kalau kita salah, ya kita minta maaf. Kalau kita benar, ya kita bertahan dalam kebenaran. Kau pintar sekali, Wulan. Aku kalah denganmu. Tidak, aku tidak pintar. Justru kau yang kulihat pintar, bandel, dan nakal sekali. Aku suka berkawan denganmu, Sukmo. Kau berani nekat. Hah? Berani nekat? Iya. Dibandingkan Doran itu tidak ada seujung kuku hitammu. Doran itu cengeng, penakut. Kolokan banget. Kemarin itu aku mengantarnya. Apa? Kau mengantarkan Doran sampai di rumahnya? Iya, aku mengantarkannya sampai dia dekat ke rumahnya. Setelah itu, aku baru pulang ke Gunukan. Dasar bocah edan. Kasihan Doran. Ia ternyata takut pada kedua orang tuanya. Dan ia mungkin dimarahi seperti kamu. Di mana-mana orang tua itu mau menangnya sendiri. Kalau anaknya salah, main sabut, main pukul, main jewer. Aku jadi bosan hidup bersama orang tua. Kalau kita tidak salah, mana mungkin orang tua kita menghukum kita. Kalau kita benar, tentu kita akan mendapatkan pujian, Sukmo. Untuk apa pujian? Aku sudah terlanjur jengkel. Aku sulit menerima kenyataan menghadapi orang-orang yang tidak mau jujur pada dirinya sendiri. Pergi tidak pamit. Kalau aku, jelas tidak boleh. Bayangkan saja, kalau mereka sudah mengajari kita tidak jujur, mengapa kalau kita pergi tanpa pamit, mereka marah pada kita? Apakah itu adil, Wulan? Sukmo, kita tidak boleh sempit pikir. Kita harus bisa mulai berpikir bagaimana menghadapi sesuatu dengan lebih baik. Walaupun kita masih kecil seperti ini, kita harus bisa memikirkan agar kita berkenan di hati orang tua kita. Ingatlah, Sukmo, walaupun saat ini kau besar dan bisa melakukan segala sesuatu, semua itu karena ada orang tua kita. Dan sekali lagi ingat, kita ini tidak dilahirkan dari batu. Sukmo
dan Wulan berjalan menyusuri padang ilalang. Mereka meninggalkan gubuk nenek dan kakeknya menuju ke pinggir kali. Kedua bocah kecil itu terus berjalan perlahan-lahan, tidak menghiraukan kaki mereka tergores daun ilalang yang tajam. Duri-duri pun banyak yang menempel di kain mereka, tetapi mereka tetap berjalan melangkah. Lalu mereka berhenti sambil berpegangan tangan. Aku ingin pergi jauh dari sini. Mau pergi? Pergi kemana, Sukmo? Kau tidak boleh pergi. Kau harus tahu, kau harus menghormati apa yang diinginkan oleh kakek dan nenekmu, juga kedua orang tuamu. Kau tidak boleh pergi, Sukmo. Kau masih kecil. Tidak, aku sudah besar. Aku ingin pergi mencari ilmu. Aku ingin mempelajari segala ilmu yang ada. Aku tidak mau menuruti nenek dan kakek. Mereka selalu marah padaku. Marah padamu? Sukmo, ku minta kau bersabar. Kadangkala sebagai orang tua memang selalu begitu kok. Nenek dan kakekku dulu juga sama. Kalau Wulan pergi ngeluyur jauh, mereka memperingatkan aku dengan membawa sepotong rotan. Tetapi setelah Wulan sudah bisa menjaga diri, mereka tidak khawatir dan tidak takut lagi. Aku tidak tahu mengapa nenek dan kakek keras padaku. Demikian juga dengan bapak dan ibuku. Bahkan mereka selalu mengecewakan diriku. Aku ingin melangkah sendiri, Wulan. Aku tidak mau menggantungkan diri pada mereka. Aku tidak bisa mengikuti kemauan mereka. Dalam hati kecilku, aku mempunyai suatu rencana yang besar. Bolehkah aku tahu, Sukmo? Aku punya rencana besar. Aku ingin menjadi seorang pendekar besar. Seorang pendekar yang memegang pedang, yang siap berlaga di medan pertempuran, yang selalu membela rakyat kecil yang tertindas? Iya, aku ingin menjadi seorang pendekar yang melindungi kaum lemah. Aku ingin mempertahankan harga diri sebagai manusia, melepaskan ancaman para angkara murka. Aku tidak mau mengikuti orang-orang yang tidak mengerti jalan pemikiranku. Aku tidak mau selama-lamanya menjadi penggembala kambing, mengambil rumput, dan pengambil air. Aku selalu mengambil air, tidak apa-apa. Mengambil air kan membantu bapak dan ibu, membantu orang tua. Demikian juga aku ikut menggembala kambing. Aku mau membantu mereka. Aku mau membantu mereka. Tapi tidak selamanya, bukan? Aku harus pergi, Wulan. Aku ingin mencari seorang guru yang bisa mendidikku dan melatihku ilmu silat. Kakek Wulung kan pintar main silat. Dia juga terkenal sebagai seorang pendekar. Dia adalah kawan kakekku. Tapi aku bosan. Kakek menyuruhku latihan, tapi tidak pernah menghentikan kegiatanku. Mengambil air, menyabit rumput, dan mengembalakan kambing. Mana mungkin pendekar berlatih seperti itu? Sukmo, kadang-kadang kita dituntut seperti itu. Siapa tahu kakekmu mengajarkan sesuatu melalui hal itu. Kau mau ikut aku? Kemana? Ke rumahku. Kau belum pernah ketemu dengan kakekku, bukan? Kakekmu siapa namanya? Ki Gunuk. Kakek Gunuk. Tapi aku memanggilnya kakek. Kakekku senantiasa memberikan pelajaran yang berharga, terutama dalam usaha membela diri. Kakekmu sering berkelahi? Tidak. Menurut pengakuannya, waktu muda sering sekali. Tetapi sekarang ia mundur dari rimba persilatan. Kalau begitu, aku juga tidak bisa belajar kepadanya. Aku ingin belajar pada orang-orang yang pilih tanding, orang-orang yang sakti madraguna. Kau jangan meremehkan orang lain sebelum kau tahu siapa mereka. Kau harus banyak belajar, Sukmo. Ya, kita belajar tidak boleh memandang siapa yang kita ikuti. Tetapi kita harus mau belajar dan membuka diri untuk mengetahui apa yang diajarkan kepada kita. Sedikit banyak pengalaman orang lain amat berguna bagi kehidupan kita. Wulan, kau pintar sekali. Tapi benarkah kakekmu seorang pendekar pilih tanding? Menurutku, kakek memang seorang pendekar pilih tanding. Mengapa kau bisa bilang seperti itu? Karena aku belum pernah mengalahkannya. Sukmo melotot
memandang Wulan sambil melepaskan pergelangan tangan anak muda itu. Gadis kecil itu membalas tatapan matanya dan tersenyum lembut kepadanya. Sukmo ikut tersenyum, lalu menepuk-nepuk bahu kawannya. Kau mau ikut menemui kakekku? Waktu aku ke gubuknya, mengapa aku tidak melihat kakekmu? Kakek tidak tinggal di gubuknya. Di gubuk hanya tinggal aku dan kedua orang tuaku. Kakek tidak di sana. Lalu kakekmu di mana? Kakek? Iya. Di mana kakekmu sekarang? Kakek tinggal di sebuah goa. Di goa? Iya. Kakek tinggal di goa. Goa mana? Di sini jarang ada goa. Kalau goa Teratak aku tahu. Tapi goa yang lain aku belum tahu lah. Letaknya memang jauh dari sini. Dari goa Teratak kita harus menyusuri bukit Teratak, lalu menyitari pinggang bukit, dan kita sampai di sebuah pantai, Pantai Tritip. Pantai Tritip? Iya, kakekku tinggal di Goa Tritip. Mengapa dia ada di sana? Kakekku bertapa di Goa Tritip. Padahal katanya menurut orang tempat itu angker sekali, Wulan. Bagi kakekku tidak ada tempat yang angker atau wingit. Semua tempat bisa dilaluinya, bisa ditempatinya dengan aman. Dia tidak takut dengan apapun juga. Aku tertarik sekali, Wulan. Barangkali aku bisa belajar kepadanya. Kau boleh belajar. Tapi ingat, kakekku tidak suka mengajari orang yang sombong, apalagi orang yang nakal dan bandel. Tetapi dia paling senang pada orang yang pintar. Kau juga anak yang pintar. Aku yakin kakek senang kepadamu. Menurutmu, aku ini nakal? Iya, kau bandel sekali. Tetapi aku tidak tahu. Lebih baik kita mencoba. Bagaimana? Berapa lama kita berjalan? Kalau tidak ada halangan, sehari kita bisa sampai di sana. Kita naik ke puncak bukit itu. Lalu kita berjalan menyusuri pinggang bukit hingga kita sampai di Pantai Tritip. Mau berjalan sekarang? Kau tidak bilang pada bapak dan ibumu? Tidak perlu. Mereka pasti tahu kalau aku tidak ada di rumah. Paling-paling pergi ke tempat kakek bertapa. Baiklah, kalau begitu aku mau, Wulan. Aku mau ikut. Kau sendiri bagaimana? Tidak izin pada kakek dan nenekmu? Nanti kau dicambuki lagi. Oh tidak, aku tidak akan pamit pada mereka. Kalau bapak dan ibuku pergi tanpa pamit, untuk apa aku pergi pamit? Sia-sia. Aku sendiri tidak dihargai mereka. Aku pun tidak akan menghargai mereka. Jangan begitu, Sukmo. Kau jangan berani pada orang tua. Kau bisa kualat. Habis, aku selalu dicambuki. Bagaimana mungkin aku menghormati mereka? Tapi ku minta kau harus pamit pada kakek dan nenekmu, agar mereka tidak bingung. Setidak-tidaknya meninggalkan tulisan. Bagaimana? Tidak. Aku lebih baik pergi. Kau jangan begitu, Sukmo. Kasihan nenek dan kakekmu. Walaupun mereka menyabetimu, tetapi mereka sayang padamu. Dari mana kau tahu? Iya, tentu saja. Karena mereka selalu mencari kepergianmu. Kau pergi tanpa pamit, mereka mencarimu. Ya kan? Aku jadi tidak mengerti. Aku tidak tahu, Wulan. Bagaimana mungkin orang yang menyayangi kita menyakiti tubuh kita? Kalau kulitku bisa sembuh, tapi hatiku, aku sakit sekali. Aku tidak mau. Aku tidak akan pamit pada mereka. Baiklah. Kalau kau memang tidak mau pamit pada nenek dan kakekmu, bagaimana kalau aku yang bilang pada nenek dan kakekmu? Jika kau pergi ke Tritip bersamaku, itu pun tidak perlu. Aku tidak ingin kau dekati mereka. Sukmo, sebagai anak kecil, kita harus bisa menenteramkan hati orang tua. Aku tahu, aku pun bandel. Tetapi kalau aku pergi, aku selalu meninggalkan tanda-tanda. Tanda-tanda apa itu? Kalau aku pergi jauh, cukup kutinggalkan 2 potong batu. Batu itu kutumpuk, lalu aku pergi. Kalau aku sudah menumpuk batu itu di kamarku, artinya aku pergi lama. Barangkali bisa beberapa hari. Kalau aku meninggalkan 1 batu bulat di kamarku, di tempat tidurku,
Artinya, aku pergi hanya sebentar. Paling lama hanya 1 hari. Barangkali sore sudah kembali. Aku senang sekali padamu, Wulan. Kau banyak mengajariku berbagai hal. Kau perempuan, tetapi kau lebih pintar dariku. Ibuku selalu mengajariku bagaimana aku harus menggunakan perasaan di samping akal sehat. Kalau kita melakukan sesuatu, harus dipertimbangkan lebih dahulu. Sebelum kita memikirkan dan mempertimbangkan baik dan buruknya, kita tidak boleh melakukan hal itu. Tapi kali ini aku belum bisa memakai caramu. Terserah, kau bisa menirunya. Boleh juga tidak. Itu pun kode-kode isyarat. Bahasa isyarat yang kulakukan dengan orang tuaku. Belum tentu orang lain tahu. Nah, kalau kau ingin tiru, silakan. Untuk kali ini, aku belum ingin menirumu. Tetapi lain kali, barangkali aku bisa. Sebab saat ini, aku ingin memberi pelajaran pada bapak dan ibuku. Pada kakek dan nenekku. Sukmo kemudian mengikuti langkah Wulan yang berjalan menuju ke Goa Triti. Mereka menyusuri jalan setapak di tengah hutan, memutari pinggang bukit Gunung Tratap. Lalu mereka terus menuju ke Goa Triti. Jaraknya cukup jauh karena harus ditempuh seharian penuh. Sementara itu, Ki Wulung dan istrinya bingung sekali memikirkan cucunya yang telah pergi dari rumah. Sudah aku beritahu kepadamu agar jangan kasar terhadap Sukmo. Ternyata kau menyabetinya. Kau melukainya. Akhirnya dia minggat lagi. Aku sungguh tidak mengerti apa yang kau inginkan. Aku tidak tahu. Mau pergi ya terserah. Tidak ya terserah. Aku sudah pusing. Aku sudah berusaha bersikap lembut kepadanya, Kek. Tetapi dia tidak mau mendengarkan aku. Ya sudah. Kau jangan marah padaku. Kau ini pada anak kecil tidak sabar. Kepadaku juga tidak sabar. Kau ini aneh, Nek. Aneh. Apakah perlu kutinggalkan lagi ke Mataram? Aku sudah kembali dari sana untuk ingin hidup bersamamu. Nyatanya kau tidak berubah-ubah. Masih juga cerewet seperti apa itu. Kau bilang? Aku cerewet? Kalau kau tidak mau bersamaku lagi ya silakan. Sana, pergi bersama cucumu. Aku bisa hidup sendiri. Nah. Ya semua itu karena salahmu toh. Salahku lagi. Bagaimana kau ini? Kau selalu menyalahkan aku. Kau tidak mau melihat cucumu itu yang memang bandel, nakal, dan beling setengah mati. Sudah. Kau jangan cerewet seperti itu. Cerewet. Kau ini kalau bicara seenakmu sendiri. Alah, sudah Tonek, sudah. Sabar, sing sareh. Kalau tetangga kita mendengarkan pembicaraan kita, apa tidak ditertawakan? Ki Wulung itu tidak bisa menasehati istrinya. Untuk apa mengabdi di istana apabila tidak bisa mendidik istrinya? Biar. Mau mendengar, mau apa kek, tidak urusan. Kalau mereka punya kuping, ya biar mendengarkan. Karena kita memang sering berantem, bertengkar, ya biar toh. Aku ini memang cerewet. Aku ini memang judes bawel. Tetapi nyatanya kau juga mau. Sudah. Jangan diteruskan. Aku paling tidak suka mendengarkan orang yang cerewet. Kalau tidak mau ya sudah. Sana, hidup sendiri. Aku juga mau hidup sendiri. Mentang-mentang aku ini sudah tua, peot. Kau tidak mau. Yalah, Nek.
Kau ini jangan seperti itu, Tone. Aku ini sudah tua, ingin beristirahat, ingin menenangkan hati dan pikiran dari kesibukan-kesibukan ini. Jangan kau beri urusan yang baru lagi. Kau tahu, Nek. Kau tahu kan apa yang kuinginkan? Tidak tahu. Tidak tahu? Iya, aku tidak mau tahu. Sudah. Jangan ngomong ngalor ngidul. Aku paling tidak suka pada laki-laki yang cerewet. Duh Gusti jagat Dewa Batara. Pundi to angin kula mados katentreman. Sana, pergi. Hah? Kalau kamu dalang jangan di rumah. Pergi sana ke Istana Mataram lagi. Jangan balik ke sini. Aku bisa hidup seorang diri. Untuk apa hidup sama kamu kalau kamu selalu menyalahkan aku? Tapi tidak mau ngewangi aku, tidak mau membantu aku. Sudah, Tone, sudah. Jangan menangis. Mentang-mentang aku sudah tua, kau sia-sia padaku, menyalahkan aku terus. Nah, sudahlah, Nek. Sudah. Sing sabar, Tone. Aku ini tidak marah kepadamu. Tidak. Dengarkan baik-baik ya, Nek. Dengarkan. Sareh. Kita ini harus lebih sabar. Kita harus lebih bijaksana. Sareh. Sabar. Aku tidak mau. Ki Wulung hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala sambil mengurut dadanya. Dia bingung menghadapi istrinya yang cerewet sekali. Lebih-lebih dia juga bingung karena kepergian Sukmo yang tidak pamit pada mereka. Ki Wulung akhirnya hanya bisa diam sambil memandangi istrinya yang menangis terseduh-seduh. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu kelanjutan kisah Wahyu Astabrata ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.